Baik, ini adalah latihan mengenai limit, latihan 1.5. Kita mulai dari soal nomor 1. Hitungan limit. Ini adalah limit X mendekati tak hingga untuk X dibagi X kurang 5. Nah, aturan penyelesaian limit untuk X mendekati tak hingga adalah, ya, aturan standarnya adalah kita bagi dengan X yang pangkat tertinggi pada penyebut, ya. Saya ulangi, kita bagi dengan X yang pangkat tertinggi yang ada pada penyebut, ya, pada penyebut. Kebetulan di sini yang pada penyebutnya pangkat tertinggi adalah X pangkat 1. Jadi kita bagi dengan X pangkat 1 semuanya, ya, X per X bagi X kurang 5 kita bagi dengan X semuanya, ya. Jadi ini atas bagi X, yang bawah juga kita bagi dengan X semua. Kita bagi dengan X, baru saya input X per X di sini. Seperti ini X ini bagi X ya di sini, ya. Ini adalah X dibagi X, sehingga hasilnya X bagi X itu 1, dibagi 1 kurang 5 bagi infinite itu 0, sehingga hasilnya adalah 1. Oke, soal berikutnya nomor 2. Dengan cara yang sama, untuk limit S yang mendekati infinite, kita bagi dengan pangkat tertinggi, ya, pangkat tertinggi yang ada pada penyebut. Kita bagi dengan pangkat tertinggi yang ada pada penyebut. Dalam hal ini nomor 2, pangkat tertingginya adalah S pangkat 3. Jadi kita bagi dengan X pangkat 3, kita bagi dengan X pangkat 3, limit X mendekati infinite, X kuadrat bagi S pangkat 3, dibagi 5 min S pangkat 3, dibagi S pangkat 3, 5-nya, S pangkat 3 ini juga dibagi dengan X pangkat 3, sama dengan limit X mendekati infinite, ini adalah 1 per X, dibagi 5 per X pangkat 3 dikurang 1. Sekarang 1 per X, 1 bagi infinite adalah 0, dibagi 5 per X pangkat 3, X yang infinite-nya, 5 bagi infinite 0, dikurang 1. Hasilnya adalah 0. Soal berikutnya, untuk nomor 9. Limit X mendekati infinite, untuk 3X pangkat 3 dikurang X kuadrat, bagi X pangkat 3 kurang 5X pangkat 3. Kita lihat langsung ke penyebut, ya. Ini adalah limit X infinite pada sebuah polinomial, pada sebuah pecahan polinomial itu kita bagi dengan pangkat tertinggi, dari penyebut. Penyebutnya pangkat tertinggi S pangkat 3, jadi semuanya kita bagi dengan S pangkat 3. Ya. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati infinite, karena dibagi S pangkat 3, ini berarti 3S pangkat 3 dibagi S pangkat 3, X kuadratnya juga dibagi S pangkat 3 per X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 kurang 5X kuadrat per X pangkat 3, sama dengan limit X mendekati infinite, 3 kurang 1 per X, ya, X kuadrat bagi X pangkat 3 1 per X, dikurang 5 per X. Lalu kita input X yang infinite, ini adalah 3 dikurang 1 bagi infinite, 0, bagi V dikurang 5 bagi infinite, 0. Jadi jawabannya adalah 3 per V. Sekarang kita ke nomor 10. Limit theta mendekati infinite, sin kuadrat theta bagi theta kuadrat dikurang 5. Pangkat tertinggi dari penyebut lagi, ya, theta pangkat 2. Jadi saya bagi dengan theta pangkat 2, yang bawah juga bagi dengan theta pangkat 2, ya. Sehingga jadi limit theta mendekati infinite, sin kuadrat theta dibagi theta kuadrat per theta kuadrat, semua dibagi theta kuadrat, 5 per theta kuadrat, sama dengan, oke, kita perhatikan berapa limitnya ini. Sin kuadrat theta itu sin theta itu nilainya berosilasi dari min 1 sampai 1, ya, dari min 1 sampai 1, sehingga sin kuadrat theta, ya, sin kuadrat theta itu berarti dia dari 0 sampai 1, ya. Jadi sin theta itu di antara min 1 sampai 1, sehingga sin kuadrat theta selalu positif, ya.
Min 1 pangkat 2 kan jadi 1, jadi dia dari 0, ya, bisa 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1. Sin kuadrat theta memang berosilasi. Untuk S mendekati infinite, sin kuadrat theta nilainya berosilasi antara 0 sampai 1, theta kuadrat yang infinite. Jadi suatu nilai dibagi infinite, ya, suatu sin kuadrat theta itu nilainya berosilasi, tapi pasti di antara 0 sampai 1. Sebuah angka di antara 0 sampai 1 dibagi theta kuadrat dibagi infinite, hasilnya adalah 0 di sini ya. Hasilnya adalah 0 dibagi theta kuadrat bagi theta kuadrat 1, 5 bagi theta kuadrat, theta itu infinite, 5 bagi infinite itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 11. Untuk limit X mendekati infinite, ya. 3 akar X pangkat 3 tambah 3X dibagi akar 2X pangkat 3. Kita lihat, kita bagi lagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut, ya. Ini X pangkat 3/2 ya, ini ada akarnya, jadi ini saya bagi dengan akar X pangkat 3 ya. Bagi dengan akar X pangkat 3. Pangkat tertingginya ini juga dibagi dengan akar X pangkat 3, karena ini pangkat tertinggi dari penyebut, sama dengan limit X mendekati infinite, ini menjadi 3, langsung ini menjadi 3 per, ya, 3X per akar X pangkat 3. Akar X pangkat 3 itu sama saja X pangkat 3/2 ya. Jadi X dibagi X pangkat 3/2 ini adalah X pangkat setengah, saya langsung dibagi akar 2, X pangkat 3/2 dibagi X pangkat 3/2 habis ya. Jadi hasilnya adalah 3 tambah 3 bagi infinite pangkat setengah, tetap itu adalah 0, dibagi akar 2. Jadi jawabannya adalah 3 per akar 2. Oke. Untuk soal nomor 12, kita lihat pangkat tertingginya. Ya. Ini adalah 3 akar ya. Ini adalah 3 akar. Jadi X pangkat 3/3 itu adalah X pangkat 1. Sama, tapi kita fokus ke penyebut. Penyebutnya pangkat tertinggi adalah X, adalah 3. Ini bukan 3 sebenarnya, ini adalah 3/3 ya di sini ya. 3/3. Jadi X pangkat 1 maksudnya. Itu adalah X pangkat 1. Oke, jadi saya bagi dengan X, gitu ya. Saya bagi dengan X, karena ini adalah dia di dalam 3 akar ya. Itu adalah X pangkat 1 ya. X pangkat 3/3. Gitu ya. Sama dengan limit X mendekati infinite. Oke, ini adalah 1/X. Ya. 3 akar gitu ya. Saya pisahkan Px pangkat 3 tambah 3X untuk pembilangnya per. Penyebutnya juga dibagi 1/X, dibagi X ya gitu ya, dibagi X maksud saya. Dibagi X, jadi dia menjadi akar 3, 3 akar 2X pangkat 3 tambah 7X ya. Oke, sama dengan X ini kita masukkan ke dalam 3 akar, limit X mendekati infinite, X-nya kita masukkan ke dalam 3 akar, dia menjadi Px pangkat 3 dibagi X pangkat 3, ya, tambah 3X per X pangkat 3, karena X ini kita masukkan ke dalam 3 akar, jadi X pangkat 3 ya. Dibagi hal yang sama pada penyebut, akar 2X pangkat 3, X ini kita masuk ke dalam, jadi ingat jadi X pangkat 3, tambah 7X dibagi X pangkat 3 ya. Sama dengan, saya sambung dalam limit X mendekati infinite, 3 akar X pangkat 3 bagi X pangkat 3 jadi V 3 per X kuadrat. 3 bagi tak terhingga itu 0, dibagi 3 akar X pangkat 3 bagi X pangkat 3, coret jadinya hanya akar 2 di sini, tambah ini 7 per X kuadrat, 7 per tak hingga adalah 0, jadi hasilnya adalah 3 akar. Saya gabungkan 3 akarnya ya, V per akar 2. Oke, ini adalah
Oh, sorry, ini tidak ada. Ini Vs pangkat 3 ya. Oke, ya, betul. Vs pangkat 3. Ya, benar. Oke, kita ke soal berikutnya nomor 19. Uh, limit S mendekati infinite mendekati hingga 2x tambah 1 per akar S kuadrat tambah 3. Limit X mendekati infinite 2x tambah 1 dibagi akar X kuadrat tambah 3 ya. Oke. Ya. Ini kita lihat pangkat tertinggi dari penyebut adalah X pangkat 1. Ingat, kenapa bukan X pangkat 2 ya? Karena ini X kuadrat ada di dalam akar. Jadi akar X kuadrat itu berarti X pangkat 1. Itu alasannya. Jadi kita bagi dengan X pangkat 1 di atas, yang penyebut di bawah juga bagi dengan X pangkat 1. Nah, ingat ya, akar X kuadrat itu bisa plus atau minus X, ingat itu ya. Oke. Untuk X-nya kalau lebih besar 0, akar X kuadratnya kita ambil positif X. Tapi jika untuk X-nya lebih kecil 0, akar X kuadratnya kita harus ambil negatif X ya. Oke, ingat itu. Jadi, untuk kasus soal ini, kebetulan X di sini menuju infinite positif ya, bukan negatif infinite ya. Jadi, limit X mendekati infinite, kita bagi dengan X ya. 2X dibagi X, tambah 1 dibagi X, dibagi seper X ya. Akar dari, karena dibagi X ya, X kuadrat tambah 3. Sama dengan limit X mendekati infinite, ini jadinya 2x per x tambah seper x, akar dari x saya masukkan ke dalam, jadi x kuadrat per x kuadrat tambah 3 per x kuadratnya. Jadi perhatikan baik-baik di sini, ada hal yang penting. Jika tadi ini adalah ya, jika di sini x mendekati min infinite, sewaktu x dimasukkan ke dalam akar jadi x kuadrat, kita harus tambahkan negatif di depannya ya. Kenapa? Karena X di sini negatif, untuk X negatif, akar X kuadrat adalah minus X. Ingat ya, di situ kuncinya untuk X mendekati negatif infinite, saat kita memasukkan X ke dalam tanda akar jadi X kuadrat di sini, jangan lupa kita tambahkan negatifnya. Jika X-nya mendekati min infinite ya, ini alasannya di sini. Tapi ya di soal ini kan X-nya memang menuju positif ya, jadi kita tidak perlu tetap positif, baru kita selesaikan 2 tambah 0 dibagi akar dari 1 tambah 0 ya. Jadi hasilnya adalah 2 per akar 1 atau 2. Oke, itu nomor 19. Kita ke nomor 20. Sebelum kita ke nomor 20, saya mau kasih contoh yang tadi ya. Untuk nomor 19, misalnya ya. Misal, jika limit X mendekati min infinite, gitu ya. Min infinite untuk 2X tambah 1. Bedakan ya dengan soal yang ini, 19X mendekati positif infinite. Ini mendekati min infinite, akar dari, ini saya buat contoh soalnya sendiri, X kuadrat tambah 3, tentu kita bagi dengan X ya, sama, karena pangkat tertinggi adalah X, maka sama dengan limit X mendekati infinite, 2X bagi X ya langsung ya, jadi 2, 1 bagi X, dibagi, perhatikan baik-baik, ini harusnya kan dibagi seper X, ini X kuadrat tambah 3, kita bagi X ya, bagi X, berarti kalau masuk ke dalam jadi X kuadrat. Saat kita masukkan X ke dalam jadi X kuadrat, harus ada negatif di depannya. Karena ini negatif infinite ya. Ini X mendekati negatif infinite. Kenapa harus ada negatifnya? Karena akar X kuadrat itu adalah minus X. Ini X mendekati negatif infinite ya. Jadi harus ada negatif. Jadi kuncinya setiap kamu masukkan X ke dalam akar jadi X kuadrat, harus tambah negatif di depannya jika X yang mendekati min infinite, karena X yang negatif. Kira-kira begitu ya. Jadi hasilnya adalah negatif 2 per akar 1 ya. Negatif 2. Ini contoh soal kalau X yang mendekati min infinite ya. Oke. Nomor 20.
Pangkat tertingginya adalah S pangkat 1 di bawah ya. Ini kamu bisa kerjakan sendiri. Saya skip saja. Saya ke nomor 21. Untuk nomor 21, harus kali dengan faktor sekawan. Limit X mendekati infinite, akar dari 2x kuadrat tambah 3 dikurang akar dari 2x kuadrat kurang 5. Oke, kalau kita gunakan rumus yang di SMA, rumus cepat, limit X mendekati infinite itu ya, akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar dari, ini juga a ya, ax kuadrat tambah, di sini px, di sini q gitu ya. Ini ada cara cepatnya di SMA, asalkan ini sama, a nilainya sama dan ini negatif ya, maka tidak boleh pakai rumus cepat, itu adalah b dikurang p per 2 akar a. Ini rumus cepat waktu di SMA. Oke. Jadi kalau kita gunakan rumus cepat di sini, p-nya 0 ya, 0 dikurang p-nya juga 0 bagi 2 akar 2 hasilnya 0 ya. Hasilnya 0 kalau kita gunakan rumus cepat. Tapi di sini kita coba kalikan faktor sekawan. Kita kalikan faktor sekawan, limit X mendekati infinite, akar dari 2x kuadrat tambah 3 kurang akar dari 2x kuadrat kurang 5. Kita kali dengan faktor sekawan, akar dari 2x kuadrat tambah 3 tambah akar dari 2x kuadrat kurang 5 ya, faktor sekawannya dibagi akar dari 2x kuadrat tambah 3 tambah akar dari 2x kuadrat kurang 5. Oke, kita sudah bagi faktor sekawan sama dengan limit ya, X mendekati infinite. Dan di sini ini seperti A min B kali A tambah B, langsung saja A kuadrat ya, 2x kuadrat tambah 3 akar dikuadratkan, A kuadrat dikurang B kuadrat, akar 2x kuadrat min 5 dikurangkan, akarnya juga hilang gitu, dibagi dengan akar dari 2x kuadrat tambah 3 tambah akar dari 2x kuadrat kurang 5. Jadi ini kita kerjakan secara manual ya, kali faktor sekawan. Bukan menggunakan rumus cepat seperti yang di SMA di sini. Saya sambung ke kanan sama dengan limit X mendekati infinite, 2x kuadrat kurang 2x kuadrat habis, 3 kurang min 5, 8, dibagi akar 2x kuadrat tambah 3 tambah akar 2x kuadrat kurang 5. Oke, sekarang kita bagi, ini sudah bentuk pecahan, kita bagi dengan S pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi pada penyebut ya, dari penyebut itu adalah X kuadrat, tapi di dalam akar X kuadrat, S pangkat 1 ya. Jadi kita bagi dengan S pangkat 1, kita bagi dengan S pangkat 1. Ya. Sama dengan limit X mendekati infinite, 8 per X ya langsung ya, 8 bagi tak terhingga 0 dibagi dari X masuk ke dalam jadi X kuadrat, ingat ini X yang positif, jadi nggak ada negatif di sini ya. Langsung saja dibagi X kuadrat, karena X masuk ke dalam akar ya. Tambah 3 bagi X kuadrat 0, tambah akar dari 2 X kuadrat bagi X kuadrat, kurang 5 bagi X kuadrat 0 ya. Jadi hasilnya adalah 0 bagi sesuatu. 0 bagi 2, akar 2 hasilnya adalah 0. Oke, ini untuk nomor 21. Kita lanjut terus ke nomor 23. Ini Y mendekati min infinite ya, harus hati-hati. Jadi untuk nomor 23, ini mendekati negatif infinite ya, ini negatif, harus hati-hati ya. Kita lihat pangkat tertingginya dari penyebut adalah Y pangkat 2. Jadi kita bagi semuanya dengan Y pangkat 2. Limit Y mendekati infinite, 9Y pangkat 3 tambah 1 dibagi Y kuadrat min 2Y tambah 2. Pembilang semuanya dibagi dengan Y pangkat 2, penyebutnya semuanya kita bagi dengan Y pangkat 2 ya. Sehingga limit
Y mendekati infinite menjadi 9Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2 gitu ya, tambah 1 dibagi Y pangkat 2 per Y pangkat 2 bagi Y pangkat 2 kurang 2Y bagi Y pangkat 2 tambah 2 per Y pangkat 2 sama dengan limit Y mendekati infinite ini menjadi 9Y tambah 1 per Y kuadrat dibagi 1 kurang 2 per Y tambah 2 per Y kuadrat. Oke, sama dengan. Sekarang kita input hasilnya. Ini Y-nya minus infinite ya, minus infinite. Sekarang kita lihat 9 kali min infinite ya. Ini 1 bagi min infinite kuadrat. 1 bagi min infinite tetap mendekati 0 ya. Tidak ada negatif 0. Ini juga 0, sama seperti biasa, ini juga 0. 9 kali min infinite ya, Y-nya mendekati. Ingat 9 kali min infinite itu adalah min infinite ya. Jadi ya. 9 kali min infinite itu adalah min infinite. Dibagi 1 hasilnya adalah minus infinite ya. Hati-hati untuk limit kalau dia mendekati negatif infinite. Oke. Soal nomor 35. Ini S mendekati 3 dari kiri ya. Oke, kita langsung limit X mendekati 3 dari kiri. Kita faktorkan atasnya. X kurang 3 X tambah 2 dibagi S kurang 3 ya. Oke, untuk S mendekati 3 dari kiri ya. S mendekati 3 dari kiri. Ini kalau ini sebenarnya bernilai negatif ya. Ini juga negatif. Tapi karena sama-sama negatif kita coret jadi positif ya. Baru kita input X yang mendekati 3 ya. 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Oke, ke nomor 37. 37 ini adalah fungsi tangga sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan ya. 0 dari kanan. Ini fungsi tangga dari 0 dari kanan dibagi 0 dari kanan ya. 0 dari kanan. Untuk fungsi tangga 0 dari kanan ya. Misalnya dia 0,001. Fungsi tangga dari 0,001 adalah 0 dibagi gitu ya. 0 dari kanan ya, mendekati 0 tapi bukan 0 ya. 0 dibagi sesuatu, apakah ini 0 mendekati kanan atau 0,00001, 0 dibagi dia, kita pastinya adalah 0. Jadi nomor 37, ya, jawabannya adalah 0. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 8. 38. Nomor 38 untuk X mendekati fungsi tangga X mendekati 0 dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Limit X mendekati 0 dari kiri, fungsi tangga dari 0 dari kiri, dibagi S mendekati 0 dari kiri. Ya. Untuk S mendekati 0 dari kiri, ini misalnya negatif 0,0001 gitu ya. Fungsi tangga dari negatif 0,01 ini adalah min 1 ya. Dibulatkan ke bilangan bulat yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil dari min ini, yang lebih kecil adalah min 1 yang terdekat dibagi 0 dari kiri ya. Oke. Nah, ini X mendekati 0 dari kiri ya, semakin dekat ke kiri hasilnya min 1 bagi nilai yang mendekati 0 itu adalah minus infinite. Positif infinite ya, karena negatif bagi negatif. Ya, hasilnya adalah infinite. Atasnya negatif, bawahnya negatif ya. Negatif 1 bagi mendekati 0 dari kiri. Jadi hasilnya positif infinite. Untuk nomor 39. Itu fungsi mutlak X. Ya. Limit X mendekati 0 dari kiri. Fungsi mutlak X ya, perhatikan. Ini fungsi mutlak X dibagi X di sini negatif ya. Kita boleh ubah jadi negatif dari fungsi mutlak X ya. Ini hasilnya pasti negatif ya.
Karena X mendekati 0 dari sebelah kiri nih, berarti dia menjadi negatif. Jadi hasilnya adalah sama dengan, kita coret X bagi X1, hasilnya adalah min 1. Kan? Untuk mendekati 0 dari kanan, limit X mendekati 0 dari kanan, hasilnya tetap positif di sini, ya, X-nya tetap positif, di sini X-nya juga tetap positif, ya. Jadi kita boleh tulis seperti mutlak X saja, hasilnya adalah positif 1. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 41. Limit S mendekati 0 dari kiri, ya, mendekati 0 dari kiri. Untuk S mendekati 0 dari kiri, cos X, ya, ini berarti nilainya mendekati ya, 1 tambah. Mendekati 0 dari kiri, ini ada di kuadran keempat, cos tetap bernilai positif. Cos, untuk cos X mendekati 0, itu hasilnya adalah mendekati 1, gitu ya, dibagi sin X, sin 0. Sin X mendekati 0 dari kiri. Berarti mendekati sin 0 itu adalah 0, dan hasilnya adalah 2 bagi 0, adalah infinite. Gitu ya. Oke, ini X mendekati 0 dari kiri, sin bernilai negatif ya, jadi negatif 0. Kalau X mendekati 0 dari kanan tadi, ini dari kiri minus ini ya. Kalau X mendekati 0 dari kanan, ini tidak ada negatifnya di sini ya. Jadi nilai sin X, nilai sin 0 mendekati nilai sin X, di mana X mendekati 0 dari kiri, itu kuadran keempat, jadi sin X adalah mendekati negatif 0. 2 dibagi mendekati negatif 0, itu adalah min infinite. Negatif infinite. Berikutnya, untuk jadi ini bisa juga kita gunakan rumus identitas trigonometri, contohnya seperti ini ya. Limit S mendekati 0 dari kiri, 1 tambah, nah cos X ini, supaya 1 di depan hilang, saya bisa ubah jadi 2 cos kuadrat setengah X kurang 1, ingat rumus identitas, dari rumus cos 2 alfa itu, dibagi sin X, ya, sama dengan, kalau saya pakai rumus seperti ini, dari 0 dari kiri, 1 kurang 1 habis, menjadi 2 cos kuadrat setengah X dibagi sin X, cos 0, X yang 0, 1, 2 kali 1, 2, dibagi sin 0, sin X, ya, X mendekati 0 dari kiri, ini negatif 0 juga ya, jadi negatif infinite, sama saja ya. Ini cara ini saya menggunakan rumus identitas trigonometri. Untuk nomor 42, hati-hati, limit X mendekati 0 untuk sin X per X, ini baru kita bisa buat 1 ya. Ini baru 1. Ini adalah S mendekati infinite. Jadi dia bukan 1. Oke. Coba. Sin infinite. Sin X mendekati infinite. Ya. S-nya makin lama makin besar, nilai sin-nya itu bervariasi di antara min 1 ya, sampai 1, kira-kira begitu ya nilainya ya. Nilai sin X-nya maksud saya. Nilai sin X-nya bervariasi di antara min 1 sampai 1. Antara min 1 sampai 1 dibagi dengan X-nya di sini infinite. Jadi hasilnya adalah 0 ya. Sebuah bilangan, walaupun bilangan tak tentu, bilangan yang bervariasi antara min 1 sampai 1, kita bagi tak terhingga, hasilnya adalah tetap. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai asimtot. Ya. Horizontal asimtot dan vertikal asimtot. Sebelum kita mencari asimtot vertikal dan asimtot horizontal dari efek di sini, coba kita gambarkan dulu ya, apa pengertian asimtot. Dalam grafik, dalam matematika ini, asimtot ini adalah sebuah garis lurus yang didekatin oleh kurva, tapi tidak pernah memotong ya, tidak pernah dipotong oleh kurva. Jadi contohnya begini, coba saya buat sketsa gambarnya. Ini sumbu koordinat X, ini sumbu Y, gitu. Kalau kita mau gambar grafik Y sama dengan 3 per X,
X tambah 1, kita ingat di sini penyebutnya tidak boleh 0, ya. X tambah 1 karena kalau 3 bagi 0 tak hingga. Jadi X tidak boleh min 1 ya. Jadi di sini 0, di sini misalnya min 1, X tidak boleh min 1. Jadi kita tarik garisnya sebagai pertanda. Jadi kurva kita tidak boleh mengenai garis ini. Ya, ini disebut asimtot tegak atau asimtot vertikal. X tidak boleh min 1. Kemudian kita lihat kalau X tidak boleh min 1, berarti tidak mungkin 0 dong X ya. Berarti Y tidak mungkin infinite ya. Y tidak mungkin, uh, bukan Y tidak mungkin 0 ya, karena X tambah 1, 3 bagi X tambah 1. Tidak mungkin bernilai 0 gitu ya. Jadi Y tidak mungkin bernilai 0 gitu. Karena X tidak boleh min 1, ya, X tidak boleh min 1 berarti Y tidak boleh 3 bagi 0. Jadi Y tidak boleh 0 ya. Y-nya tidak mungkin 0 maksudnya ya. Jadi Y tidak boleh 0 adalah sumbu X ini ya. Ini Y sama dengan 0. Y tidak boleh 0, berarti itu adalah asymptot horizontalnya. Nah, sekarang kita gambarkan grafik ini. Cara menggambar grafik ini, kita upload saja beberapa titik. Ya, kita upload beberapa titik supaya angkanya bagus saja kita pilih. Misalnya kalau X-nya 0, ya, X-nya 0, Y-nya 3 ya. X0, Y3, 1, 2, 3 ya. Kita input saja. X-nya kalau 1, 3 bagi 2, 1,5. X-nya kalau 1, Y-nya 1,5 di sini ya. Oke, X-nya kalau 2, kita masukkan X-nya 2 tambah 1, 3. 3 bagi 3, 1. Semakin besar X, Y-nya semakin rendah. Jadi kurvanya adalah seperti ini. Kira-kira itu ya. Ingat, kurvanya tidak pernah kena asimptot ini ya. Cuma didekatin saja ya. Semakin lama, semakin ke atas, semakin dekat ya. Tapi tidak pernah kena ya. Ini X sama dengan min 1. Kemudian tadi X positif, sekarang kita coba X yang negatif ya. X ini kita coba yang negatif. X-nya kalau negatif 1 di sini, X yang nggak boleh negatif 1, kita coba X yang negatif 2. X-nya kalau negatif 2, 3 dibagi min 1. Y-nya negatif 3. 1, 2, 3. Berarti di sini titiknya. X-nya min 2. Kemudian kalau X-nya min 3, ya, X-nya min 3, input saja 3 bagi min 2. X-nya min 3, Y-nya min 1,5 di sini. Kira-kira di sini ya, min 1,5. 3 bagi, min 3 tambah 1, 3 bagi min 2 ya. Di sini titiknya. Kalau X-nya kita ambil min 4, ya, kita plot titiknya ya, X-nya bebas pilih. Kita pilih saja yang berapa X-nya supaya hasil Y-nya bagus. X-nya min 4, 3 bagi min 4 tambah 1, min 3 ya. 3 bagi min 3, min 1. Di sini min 1 misalnya. Jadi nanti semakin kecil X-nya ke kiri, X-nya ke kiri, Y-nya akan semakin kecil ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya, ya tidak pernah kena. Ini adalah asymptot. Perhatikan, asymptot horizontal kita adalah ini, Y0. Asymptot vertikal kita adalah X1 ya. Jadi grafik ini tidak pernah kena asymptot kita, tapi semakin lama semakin dekat. Secara grafik seperti ini asymptot. Oke. Nah, tapi bagaimana kita menghitung asymptot sebuah fungsi? Ya, fungsi pecahan di sini ya, asymptot di sebuah fungsi pecahan tanpa menggambar. Oke, perhatikan. Untuk asymptot vertikal, kita mulai dari asymptot vertikal. Asymptot vertikal itu garis lurus vertikal ya, gitu ya, garis lurus vertikal. Artinya apa vertikal ini? Artinya Y-nya menuju tak hingga ya, makin lama ke atas makin tinggi ya, makin ke bawah makin rendah gitu ya, Y menuju infinite. Jadi asymptot vertikal itu seperti ini, garis lurus, Y-nya infinite. Agar Y-nya menuju infinite, maka X tambah 1, pecahannya itu penyebutnya harus sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Inilah asymptot vertikal. Jadi untuk cari asymptot vertikal, kita anggap Y mendekati infinite, sehingga X-nya sama dengan min 1. Ya, 3 bagi, kalau X-nya min 1, 3 bagi 0 infinite ya Y-nya. Oke, ya. Berikutnya, untuk asymptot horizontal, asymptot horizontal
Untuk asimtot horizontal, kira-kira garis yang horizontal seperti ini, artinya apa? Artinya X-nya menuju infinite ya. Ke kanan menuju infinite. Untuk X menuju infinite, kita tentu menggunakan limit. Limit X menuju infinite, 3 dibagi X tambah 1. Gitu ya, kita selesaikan. Ini adalah asimtot horizontal. Bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Penyebutnya adalah pangkat X pangkat 1. Jadi saya bagi dengan X pangkat 1, bagi dengan X pangkat 1, sehingga hasilnya adalah, langsung saja, 3 bagi X. 3 bagi infinite, 0. X bagi X1, 1 bagi X ya, X yang infinite, 0. Jadi hasil horizontalnya adalah Y sama dengan 0 ya. Ini kita hitung secara cepat untuk menghitung hasil vertikal dan horizontal tanpa menggambar ya. Mau 46? Masih sama pertanyaannya, menghitung asimtot vertikal dan horizontal. Untuk asimtot vertikal, vertikal seperti ini ya, artinya Y-nya menuju infinite ya, Y-nya tinggi sampai ke atas ya. Untuk Y menuju infinite ya, Y ini menuju infinite, ini Y, maka penyebutnya harus 0. Berarti 9 kurang X kuadrat 0, X kuadratnya 9, berarti X sama dengan plus minus 3 ya. Jadi untuk soal nomor 46 mempunyai dua asimtot vertikal, yaitu X sama dengan akar 93 ya, sorry, ini maksud saya X kuadrat 9 berarti X-nya plus minus 3 ya. Jadi X akar 3, X akar 3, X-nya 3 dan X-nya min 3 ya. Ini asimtot vertikal. Untuk asimtot horizontal, horizontalnya seperti ini tentunya ya. Artinya X-nya yang menuju infinite ya. Kalau X menuju infinite, kita selesaikan tentu dengan cara limit. Limit X menuju infinite, 3 dibagi 9 kurang X kuadrat. Kita lihat pangkat tertinggi dari penyebut pangkat tertinggi yang X kuadrat, jadi kita bagi dengan X kuadrat atas dan bawah kita bagi juga dengan X kuadrat ya. Sehingga hasilnya adalah limit X menuju infinite, langsung 3 bagi X kuadrat, X yang infinite ya, 3 bagi infinite 0, 9 bagi infinite juga 0, X kuadrat bagi X kuadrat itu 1 ya. Jadi hasilnya adalah 0 dibagi min 1, hasilnya adalah 0. Jadi hasil horizontalnya adalah Y sama dengan 0. Kadang-kadang ya, tidak semua grafik fungsi pecahan di sini, fungsi pecahan mempunyai asimtot vertikal ataupun asimtot horizontal ya, tidak semua. Oke, kita lihat soal berikutnya, sama saja kita bahas asimtot vertikal horizontalnya ya. Saya skip saja. Oke, selain asimtot vertikal dan horizontal, kita juga kenal namanya oblis asimtot. Ini maksudnya adalah asimtot miring ya. Asimtot miring. Asimtot oblis, asimtot miring. Kalau asimtot horizontal seperti ini, asimtot vertikal seperti ini, asimtot miringnya adalah kira-kira seperti ini ya. Dan asimtot miring hanya dimiliki oleh fungsi pecahan yang pangkat dari pembilang lebih besar dari pangkat dari penyebut ya. Perhatikan pembilang pangkat 4, penyebutnya pangkat 3 ya. Jadi dia punya, selain punya asimtot vertikal, punya asimtot horizontal, juga punya asimtot miring. Bagaimana mencari asimtot miringnya? Oke, kita perhatikan nanti ya. Itu soal nomor 49, kita mencari asimtot miring, sekalian kita cari asimtot tegaknya dulu. Coba ya sekalian, untuk asimtot tegaknya seperti ini, asimtot tegak ya, ke atas terus ya, berarti Y-nya menuju infinite. Akar Y menuju infinite, ini Y ya, maka penyebutnya harus 0. S pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0, S pangkat 3 sama dengan 1, berarti X sama dengan 1. Ini adalah asimtot tegak. Untuk asimtot datar, kita lihat ya. Untuk asimtot datar, asimtot datarnya seperti ini, datar berarti X-nya menuju infinite ya, ke kanan terus.
maka kita gunakan limit x menuju infinite 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x kurang 4 dibagi x pangkat 3 kurang 1. Seperti biasa, menyelesaikan soal limit, kita bagi dengan x pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi, dari penyebut x pangkat 3, semuanya kita bagi dengan x pangkat 3 ya, atas bawah. Langsung saja, saya bagi x pangkat 3, ini menjadi 2, ini menjadi 3, ini menjadi 2x ya, sorry, 2x. Bagi dengan x pangkat 3, ini menjadi 2 per x kuadrat, ini menjadi 4 per x kuadrat. Saya langsung bagi dengan x pangkat 3, ini menjadi 1, ini menjadi x pangkat 3. Jadi hasilnya adalah, ingat di sini, ini limit x mendekati infinite ya, 2 kali infinite, 2 kali x ya, infinite tambah 3 kurang 0 ya, per 1 kurang 0. Jadi di sini kita hasilkan infinite, artinya apa? Artinya fungsi di atas ya, dia tidak mempunyai asimtot datarnya ya. Dia tidak mempunyai asimtot datar. Oke, sekarang asimtot miring. Bagaimana mencari asimtot miring? Perhatikan. Untuk mencari asimtot miring ini, ya, efek sama dengan fungsi pecahan, pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, maka kita bisa ubah efeknya, kita bisa pecahkan dengan pembagian panjang. Ya, saya mau pisahkan dia. Kemudian kita lihat ya caranya ya. Min 2x min 4 dibagi dengan ya pembagian panjang. Saya pakai pembagian panjang ya. Oke. Caranya x kali berapa? 2x maka 4. Berarti ini dikali dengan 2x ya. Jadi hasilnya 2x pangkat 4 dikurang 2x ya. Pembagian panjang ke bawah seperti biasa. Sehingga ini habis. 3x kuadrat kurang di bawah gak ada x kuadrat ya, dianggap 0. 3x kuadrat kurang 0, 3x kuadrat. Min 2x kurang min 2x, 0. Min 4 turun ke bawah. Gitu. Oke. Jadi kemudian kita lihat, ini hasilnya adalah x pangkat 3 kali 2x, 2x pangkat 4. Berarti ini sorry, di sini 3x pangkat 3 ya. 3x pangkat 3. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Itu 2x tambah 4 tambah 3x pangkat 3. Saya kali tadi, kali dengan 2x dulu, hasilnya adalah 2x pangkat 4 kurang 2x itu. Saya kurang, ini habis. 3x pangkat 3 kurang, di bawah gak ada 3x pangkat 3, dianggap, ya saya turunkan saja ya, dianggap 3x pangkat 3 kurang 0. Min 2x kurang min 2x habis, kemudian min 4 turun ke bawah. Berikutnya, x pangkat 3 kali berapa supaya 3x pangkat 3 dikali dengan 3. Ya, dikali dengan 3. Hasilnya adalah 3x pangkat 3 dikurang 3. Dikurang 3x pangkat 3 kurang 3x pangkat 3 habis. Min 4 kurang min 3 adalah min 1. Jadi, sudah kita dapat, maka perhatikannya, fx yang di atas, yang 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x kurang 4 dibagi dengan x pangkat 3 kurang 1, hasil baginya ini bisa kita tuliskan menjadi 2x tambah 3, ini hasil bagi, tambah sisanya ini seperti pecahan campuran min 1 bagi x pangkat 3 kurang 1 ya. Karena dia minus, minus 1 dibagi x pangkat 3 dikurang 1 ya. Ini seperti hasil baginya, sisa bagi. Jadi 2x tambah 3 inilah yang hasil bagi, itu adalah asimtot miringnya. Jadi asimtot miring itu adalah Y sama dengan 2x tambah 3 ya. Hasil bagi ini adalah merupakan asimtot miring. Ini dia adalah sebuah garis miring yang tidak pernah dilewati oleh kurva. Oke, kita ke soal berikutnya. Langsung saja kita jawab. Sin X, X yang mendekati infinite ya. Sin X, X yang makin lama makin besar, tapi nilai sin X tetap
berosilasi antara min 1 sampai 1 nilainya. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa pastinya ya. Jadi ini tidak ada limitnya ya. Does not exist. Itu nomor 5. Kemudian yang B, S mendekati infinite ya. S mendekati infinite. Jadi sin ini seper ya. Sin seper X. Kalau S mendekati infinite, seper S mendekati 0. Sin mendekati 0 itu adalah 0 gitu ya. Sin 0 hasilnya adalah 0. Oke, berikutnya nomor 58. Ini untuk S mendekati min infinite. Sama-sama ada akar, kita bagi dengan pangkat tertinggi langsung. Penyebutnya pangkat tertingginya di sini X kuadrat ya. Tapi di dalam akar ya, jadinya akar X kuadrat X pangkat 1. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah X pangkat 1, maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 1. Oke, kita lakukan sama dengan limit X mendekati min infinite, gitu ya. Jadi, akar dari 2X kuadrat kurang 3X kita bagi. Nah, oke. Saya anggap begitu saja ya. Kita bagi dengan X dulu, belum masuk ke akar. Dibagi dengan akar dari 5X kuadrat tambah 1. Saya bagi dengan X ya. X yang belum saya masukkan ke akar ya. Oke. Sama dengan limit X mendekati min infinite. Jika X-nya saya masukkan ke dalam akar, ingat akar X kuadrat itu bisa plus X, bisa min X. Kapan dia min X? Kalau X-nya negatif, lebih kecil 0, maka akar X kuadratnya adalah min X ya. Kalau X yang lebih besar 0, akar X kuadratnya adalah X. Di soal ini, X-nya adalah negatif. Berarti sewaktu X kita masukkan ke dalam akarnya, saya masukkan ke dalam akar jadi X kuadrat, saya masukkan ke dalam akar menjadi X kuadrat, dia ada negatif di depannya ya. Dibagi dengan, begitu juga dengan penyebutnya, X dimasukkan ke dalam akar jadi X kuadrat, masukkan dari X kuadrat, jangan lupa ada negatif di depannya ya. Oke, nah negatif, dengan negatif bisa kita coret, jadi hilang negatifnya, jadi positif, sehingga hasilnya adalah akar dari 2 dikurang 0 dibagi akar 5 ditambah 0 ya. Jadi hasilnya adalah akar dari 2/5. Oke, semua seperti nomor 60. Nomor 60 X yang mendekati infinite ya, positif. Jadi langsung saja dibagi pangkat tertinggi, hasilnya adalah 2 per akar 3 ya. Saya langsung saja nomor 60, 2 per akar 3. Nomor 59 ini kita kali faktor sekawan ya. Kita kali faktor sekawan kali dengan akar 2X kuadrat tambah 3X kurang akar 2X kuadrat kurang 5. Hasilnya tambah ya. Dibagi dengan akar 2X kuadrat tambah 3X tambah akar 2X kuadrat kurang 5 ya. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati min infinite. Jadi dengan min infinite. Ini A kurang B kali A tambah B, saya langsung saja A kuadrat 2X kuadrat tambah 3X kurang B kuadrat 2X kuadrat kurang 5 dibagi dengan akar dari 2X kuadrat. Jadi atas kali atas, ini bawahnya anggap per 1, bawah kali bawah gitu ya. 2X kuadrat tambah 3X tambah akar dari 2X kuadrat kurang 5. Oke, 2X kuadrat kurang 2X kuadrat habis. Jadi yang pembilangnya sudah lebih sederhana. Menjadi 3X tambah 5 dibagi akar dari 2X kuadrat tambah 3X tambah akar dari 2X kuadrat kurang 5. Oke, ini sudah bentuk paling sederhana, tinggal bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Penyebut pangkat tertingginya adalah X, ya, akar X kuadrat, X pangkat 1, pembilang juga kita bagi dengan X. Saya semua sini, hasilnya adalah sama dengan limit X mendekati min infinite. Ini jadinya 3X bagi X3 tambah 5 per X, nanti hasilnya 0, dibagi dengan
X ini, bagi X saya langsung masukkan ke dalam akar, ya, menjadi X kuadrat, gitu ya. 2X kuadrat per X kuadrat tambah 3X per X kuadrat. Jangan lupa negatifnya ada di depan. Akar X kuadrat itu adalah min X. Tambah akar dari ini juga dibagi dengan X. Jadi X-nya masukkan ke dalam akar langsung, jadi X kuadrat kurang 5 per X kuadrat. Juga ada negatifnya. Akar X kuadrat ada negatif. Jadi sama dengan, saya langsung input ya, 3 tambah 0 per 2. Ini jadinya min akar 2. Min akar 2 sama dengan 3 dibagi min 2 akar 2 ya. Oke, untuk soal-soal berikutnya, ini adalah bentuk khusus dari limit bilangan ya, bilangan natural. Nanti kita lihat bagaimana pembahasannya. Jadi untuk limit seperti ini ya, ini ada berapa sifat yang ingin saya berikan. Untuk limit X mendekati infinite itu 1 tambah seper X pangkat dengan X ya. Berarti ini 1 tambah 0 pangkat infinite ya, kira-kira gitu ya. Perhatikan ya. Ini adalah kalau saya masuk infinite ya, 1 tambah 0 pangkat infinite. Oke. Nah, ini nilainya adalah sama dengan ini ya. Atau limit X mendekati 0, 1 tambah X pangkat dengan seper X. Ini nilainya sama saja dengan sebelah kiri. Ini 1 tambah 0, ya, X yang 0, pangkat seper X, pangkat seper 0, pangkat infinite, ya. Sama bentuknya dengan sebelah kiri. Ini nilainya adalah bilangan Euler, ya, E-nya. Jadi ingat bentuknya, ya. Perhatikan bentuknya, kalau di sini X, di sini juga X, gitu ya. Kalau di sini X, di sini harus X. Yang penting bentuknya sama. Jadi kalau dia sini sin X, atas juga sin X, berlakulah sifat ini ya. Oke, kita lihat penggunaannya. Ini adalah rumus untuk limit yang menghasilkan bilangan Euler. Oke, kita lihat soal nomor 3. Ini kalau saya input, ya, berarti ini kan 1 tambah 0 gitu ya. Oke, saya mau ubah bentuknya. Limit X mendekati infinite, 1 tambah seper X, supaya mempunyai bentuk seperti yang di atas, saya ubah jadi pangkat X, gitu. Ya, tapi dia X kuadrat. Saya ubah jadi pangkat X, kemudian saya kali dengan X lagi, gitu ya. Sama saja bentuknya. Dan ingat, ini adalah merupakan hasilnya E ya, bilangan Euler. Jadi sehingga saya dapat E pangkat limit X mendekati infinite untuk X itu, ya ini kita limitkan juga, sisanya hasilnya adalah E pangkat infinite. Sama dengan infinite. Oke, kita lihat soal nomor 64. Ini juga 1 tambah 0 ya. Oke, kita ubah bentuknya. Limit X mendekati infinite, 1 tambah seper X 0, supaya bisa pakai sifat rumusnya di atas, saya pangkatkan dengan infinite, gitu ya. Nah, di sini ada sin X-nya, saya buat sin X. Untuk menghilangkan X yang saya buat ini, untuk menghilangkannya, saya bagi dengan X sekali lagi. Oke. Jadi sebenarnya, ini dan ini punya bentuk yang sama ya. Oke, hanya kita manipulasi aljabarnya, supaya bisa ketemu bentuk ini. Dan ingat, ini adalah bilangan E ya. Jadi, sama saja E, ya ini E, dipangkat limit X mendekati infinite, untuk pangkatnya itu adalah sin X per X ya. Sin X per X sama dengan ingat X mendekati tak hingga. Untuk X mendekati tak hingga, sin X ini nilainya bervariasi min 1 sampai 1, tapi X-nya tak hingga min 1 sampai 1 dibagi tak hingga hasilnya tetap 0, berpangkat 0, hasilnya adalah 1 ya. Oke, jadi kita kerja selesaikan berdasarkan sifat dua rumus ini ya, untuk menghasilkan bilangan Euler-nya. 65. Oke, 65 boleh kita coba bahas. Ini S mendekati 3 dari kiri ya. Sama saja limit S mendekati 3 dari kiri. Ini sudah pasti positif. Ini S kurang 3 ini negatif, jadi saya boleh buat minus dari S min 3, tetap negatif.
Ya, oke. Sama dengan, dan ini nilainya adalah 1, jadi hasilnya adalah min 1 ya. Jadi nomor 65 hasilnya adalah min 1. Oke, kita lihat nomor 69. Ini bilangan Euler juga. Bilangan Euler itu kita coba ubah bentuknya. Ini X mendekati 0 ya. Jadi ini adalah 1 tambah 0 ya. Jadi kita harus usahakan pangkatnya tak hingga. Oke, kita coba. Limit X mendekati 0 dari kanan, 1 tambah akar X. Kalau saya paksakan di sini memang sudah pas seperakar X ya. Seperakar X. Ini sudah jelas hasilnya adalah ya. Karena bentuknya sudah sama. Ini dia. 1 tambah X pangkat seper X. Jadi di sini 1 tambah akar X pangkat seperakar X. Hasilnya juga oke. Sifat ini selalu berlaku jika ini dan ini ya sama gitu ya, sama bentuknya. Oke, kita lihat soal berikutnya. 9, ini juga 1 tambah 0 ya. Jadi kita buat jadi pangkat infinite nanti. Limit X mendekati 0 di kanan, 1 tambah akar X, supaya bisa ada pangkat tak hingga, saya buat ini seper akar X gitu. Ya. Aslinya adalah seper X, jadi saya kalikan lagi seper akar X di sini gitu ya. Nah, ini seper akar X kali seper akar X adalah seper X ya. Jadi tidak mengubah soal, kita hanya berubah aja bentuk aljabar. Sehingga hasilnya adalah ini adalah ya, hasilnya gitu. Jadi hasilnya adalah pangkat. Saya langsung saja ya. 1 dibagi akar X. Pangkatnya ya. 1 dibagi 0, infinite. 1 dibagi akar 0. 0-nya akar positif ya. Positif infinite. Jadi hasilnya adalah infinite. Hati-hati ya. Seperakar X. X-nya 0 dari kanan. Berarti ini seperakar X-nya itu adalah positif infinite. Kalau X yang tadi X mendekati 0 dari kiri, ini negatif infinite. Oke, soal berikutnya, ini masih bentuk bilangan Euler. Ini kita ubah ya. Ini 1 tambah 0 ya. Oke, kita ubah bentuknya dulu. Limit X mendekati infinite. 1 tambah seper ya, 8X. 1 tambah 0 pangkat infinite, saya buat 8X lagi. Supaya bisa jadi 4X yang aslinya saya kali setengah. Nah ya, jadi 8X kali setengah itu adalah ya 4X ya. Untuk apa diubah? Supaya saya bisa bentuk dia seperti ini. Ini adalah bilangan E. Jadi hasilnya adalah E pangkat setengah gitu ya, atau akar ya. Ini setengahnya masih ada di sini ya, setengah. Soal berikutnya, ini 1 tambah 0, kita ubah jadi pangkat infinite lagi nanti. Limit X mendekati 0, 1 tambah 6X. Supaya bisa pangkat infinite, saya buat seper 6X, itu aslinya seper 2X, jadi saya kali 3 saja ya, supaya dia jadi seper 2X. Seper 6X kali 3, seper 2X. Sama dengan, nah ini adalah hasilnya sama dengan E. Jadi E pangkat 3 ya, hasilnya E pangkat 3. Oke. Berikutnya, ini ada penguatan trigonometri, bentuknya masih limit. Jadi untuk bilangan Euler depannya selalu ada angka 1. Kalaupun tidak ada, kita bisa ubah nanti ya. Kita lihat nanti ada contoh yang lain. Limit X mendekati 0, 1 tambah 0, sin 2X ini adalah 0. Supaya muncul bentuk tak hingga yang sama, saya buat seperti sin 2X itu ya. Oke. Nah, aslinya adalah kotan 6X. Jadi, saya tulis kotan 6X dibagi, kotangin 6X dikali sin 2X ya. Jadi punya bentuk yang sama. Jadi, kalau ini saya kalikan dengan ini, hasilnya adalah kotangin 6X. Jadi, tidak mengubah bentuk soal. Kita lihat, ini adalah hasilnya E. Jadi, saya langsung E pangkat. Pangkatnya itu saya tulis dalam bentuk limit langsung ya. Limit X mendekati 0. Kotan 6X itu adalah cos 6X per sin 6X, saya langsung ya. Kali sin 2X-nya tetap di atas. Dan ingat, limit X mendekati 0 untuk trigonometri, ini adalah 2 per 6, atau sepertiga, cos 0 adalah 1. Jadi hasil akhirnya adalah E pangkat 1 kali 2 per 6 gitu ya. Atau E pangkat sepertiga. Berikutnya. Oke, kita ke soal yang terakhir.
Kita harus ubah bentuknya menjadi 1 di depannya. Jadi begini. Sama dengan limit X mendekati infinite. Supaya bisa jadi 1 di sini, ya, saya ubah. Ini 3X tambah 2 dikurang 1. Sama ya, 3X tambah 1 juga. Per 3X tambah 2 gitu. Dipangkat dengan akar X kuadrat tambah 1 dikurang X ya. Oke. Sama dengan limit X mendekati infinite. 3X tambah 2 bagi kita pisahkan ya pecahannya ini dengan ini, jadi dua pecahannya, jadinya 1 dikurang seper 3X tambah 2. Oke. Jadi 1 dikurang seper 3X tambah 2. Ini boleh saya ubah menjadi tambah ya, negatif itu. Ya. 1 tambah seper min 3X tambah 2. Oke, saya pakai ini 1 tambah 0, 1 tambah 0. Jadi ini di atasnya saya pangkat lagi dengan negatif 3X tambah 2 ya. Jadi 1 tambah 0 pangkat infinite gitu ya. Oke. Kali, untuk yang ini tetap ada akar dari X kuadrat tambah 1 dikurang X. Jangan lupa, tadi kita munculkan ini, kita harus hilangkan lagi dibagi minus 3X tambah 2 ya. Oke. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Ini sudah memenuhi sifatnya demi bilangan Euler, ini adalah E gitu. Jadi saya bisa langsung sama dengan E dipangkat limit X mendekati infinite ya. Untuk ini minus saya bisa tarik ke atas ya supaya lebih simpel. Jadinya X dikurang akar X kuadrat tambah 1 dikurang per 3X tambah 2 ya. Ini hanya supaya lebih simpel ya, minusnya ditarik ke atas. Oke, hasilnya pembuktian sama dengan E pangkat limit X mendekati infinite ya. X mendekati infinite. Ini saya mau kalikan dengan faktor sekawan. X dikurang akar X kuadrat tambah 1 dibagi 3X tambah 2. Oke, 3X tambah 2. Saya mau kali dengan faktor sekawan dari X tambah akar X kuadrat tambah 1 dibagi X tambah akar X kuadrat tambah 1 ya. Sehingga hasilnya menjadi E pangkat limit X mendekati infinite. Jadinya ini A kurang B kali A tambah B, X kuadrat kurang X kuadrat tambah 1 itu dibagi 3X tambah 2 kali dengan X tambah akar X kuadrat tambah 1 ya. Sehingga hasilnya adalah E pangkat limit X mendekati infinite ini menjadi 1 dibagi ya 3X tambah 2 kali X tambah akar X kuadrat tambah 1. Jadi kalau kita lihat pangkat terbesar X ada pada penyebut adalah X pangkat 1. Jadi semuanya selain bagian dengan X pangkat 1, semua bagi dengan X pangkat 1, semuanya bagi dengan X pangkat 1 yang dibagi. Jadi hasilnya adalah E pangkat 0 dibagi ya suatu bilangan di sini ini tidak 0 ya. Ini tidak 0. 0 dibagi sebuah bilangan itu adalah E dipangkat 0, hasilnya adalah 1 ya.